Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'amihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Harfud dal wastadallu bima ruwiya anna Hudzaifah ini qad qara'nahu wal an nastamir ila al-faqrat at-taliyah. Qala at-Tabari ba'da sardihi lil aqwal. Imam at-Tabari mengatakan setelah beliau menguraikan pendapat-pendapat bahwa wa aulal aqwali bi ta'wilil ayat lima qalahu Qatadah. Kaul yang paling utama setelah mentakwil ayat-ayat mengenai nikah beda agama, khususnya menikahi wanita ahlul kitab, dan berangkat dari penafsiran ayat 221 surat Al-Baqarah yang sudah dibaca kemarin, min annallaha ta'ala dzakarahu anni biqaulihi wa la tunkihul musyrikati. Dari bahwasanya Allah telah berfirman, jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikat. Man lam yakun min ahlil kitab minal musyrikat. Orang yang tidak termasuk ahli kitab. Kalau ahli kitab berarti masih boleh menurut jumhur ulama. Hanya masalahnya apakah saat ini Yahudi dan Nasrani itu masih masuk dalam kategori ahlul kitab yang halal dinikahi atau tidak. Jadi man lam yakun min ahlil kitab minal musyrikin. Wa anal ayah amun dohiruha khasun batinuha. Secara dohir ayat ini am, tetapi secara batini dia adalah khas. Dan ini penjelasannya cukup panjang lebar terkait dengan soal menikahi wanita ahli kitab. Tapi kalau yang mau mengambil resiko terkecil untuk jangan mencoba berpacaran dengan orang non muslim, berpacarannya dengan yang di sini, ya, yang di sini dapat yang di sana. Karena al-hafidhat lil hafidin wal hafiduna lil hafidhat, kan gitu. Jadi sudah pas. Jadi karenanya sudah sangat ideal kalau mendapat yang at-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat, kan gitu. Lam yunsah minha syai'un, tidak ada istilah nasikh mansukh di dalam ayat ini. Wa anna nisa ahli kitab ghairu dakhiratin fiha. Yang namanya ahli kitab tidak masuk dalam kategori musyrikat. Itu beda-beda itu. Ya. Karena ya dengan kata penghubung wa itu di dalam surat Al-Bayyinah misalnya, lam yakunil ladina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Jadi orang-orang kafir apakah dari ahli kitab atau orang musyrik. Jadi dua itu beda komponennya.
dan musyrikat tidak termasuk ahlul kitab. Kalau musyrikat dilarang, ahlul kitab tidak, begitu. Wa dzalika anna Allah Ta'ala ahalla biqouli wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Allah jelas-jelas menghalalkan dalam kalimat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, wanita-wanita yang baik-baik dari wanita ahlul kitab sebelum kamu, sebelum umat Islam, sebelum Nabi Muhammad lahir. Kalau sekarang Nabi Muhammad sudah kadung lahir, sudah 1400 tahun yang lalu. Kalau min qablikum di sini sebagai takyid, sebagai ikatan, maka berarti terbatas pada ahlul kitab yang sebelum Islam. Makin jelas kalau gitu kan. Ya. Lil mu'minin, bagi orang-orang laki-laki mukmin. Min nikahi muhsanatihin, dari menikahi wanita-wanita baik di antara kalangan ahlul kitab. Mithlul ladzi abaha lahum min nisa'il mu'minat, persis dibolehkannya menikahi wanita mukminat, orang Islam yang mukmin. Wa qad ruwiya an Umar annahu qala, ada riwayat bahwa Sayyidina Umar mengatakan al-muslimu yatazawwaju nasraniyata wa la yatazawwaju nasraniyul muslimata. Lelaki muslim boleh menikahi wanita Nasrani, tetapi laki-laki Nasrani dilarang menikahi wanita muslimah. Tujuannya apa? Biasanya perempuan kalah dengan laki-laki kalau dia dinikahi oleh lelaki muslim, harapannya dia bisa menjadi muslim. Tapi kalau kalian perempuan dinikahi lelaki non muslim, kemungkinan besar yang wanita justru akan mengikuti lelaki yang muslim. Itu masalahnya. Wa inama kuriha Umarun li Talhata wa Hudzaifata nikahal yahud wan nasraniyati. Umar tidak senang dengan sikap Talhah dan Hudzaifah yang cenderung lebih senang memilih menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Hadron min ayyaqtadiya bihiman nas, dalam rangka untuk mengambil sikap kehati-hatian agar hal itu tidak diikuti oleh orang-orang lain, tidak mengikuti kedua orang di atas, siapa Talhah dan Hudzaifah, yang cenderung senang dengan yang non muslim, baik Yahudi maupun Nasrani. Kalau ulama-ulama cenderung menikahi dengan wanita non muslim, nanti takutnya kalau kiainya menikahi santrinya lebih suka lagi ya. Nah, oleh karenanya harus diberi sikap sabdun lidzari'ah, disumbat untuk supaya tidak berkembang pada yang tidak produktif, berkembang pada sesuatu yang justru kontraproduktif. Fayazhadu fil muslimat atau fayuzahidu fil muslimat, maka kemudian mereka berupaya untuk berusaha keras menikahi wanita-wanita muslimat. Auli ghairi dzalika minal ma'ani fa amarahuma bi tahliyatihima, atau tujuan lain dengan makna-makna yang tersembunyi, sehingga Sayyidina Umar menganjurkan kedua orang namanya Talhah dan Hudzaifah agar menceraikan istri yang non muslim. Ya. Diceraikannya bukannya berarti tidak sah, karena Sayyidina Umar juga tahu tuh ayat itu. Tapi kemudian anjurannya beliau untuk ditahliyah, untuk diceraikan. Aqulu, saya katakan, siapa di sini? Yang mengatakan siapa? Muhammad Ali As-Sabuni, pemilik kitab Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Muhammad Ali As-Sabuni. Di dalam kitab manual saya ada fotonya. Beliau pernah berkunjung di Indonesia waktu SBY jadi presiden.
tahun 2012 saya gunting Qurannya itu saya tempelkan di sampul kitab saya untuk kenang-kenangan. Ini Muhammad Ali As-Sobuni itu, ini orangnya, ini kitabnya. Saya lekatkan di situ. Orangnya sangat karismatik, tidak terlalu besar, tinggi enggak, tapi biasa dan sangat simpatik orangnya. Di YouTube pasti banyak atau di internet Muhammad Ali As-Sobuni pasti muncul. Karena belum lama ini. Tetapi kalau mengutip atau men-searching nama Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti ya belum tentu keluar. Ya, apalagi paling-paling hanya miniatur, hanya sketsa wajah gitu. Rahimallahu Umar. Allah mudah-mudahan memberikan rahmat kepada Sayyidina Umar. Faqad kana yanzuru ila masalihil muslimin. Jauh-jauh hari beliau sudah sangat berpikir visioner, mengutamakan kemaslahatan muslimin. Wa yusawwisuhum bin nadli wal maslahah. Dan menganjurkan dengan sangat kepada mereka untuk selalu berorientasi pada pemikiran sehat dan juga kemaslahatan masyarakat. Wa ma ahwajuna ila mithli hadhil siyasah al-hukmiyah, betapa butuhnya, wa ma ahwajuna, ya, betapa kami ini sangat membutuhkan atau alangkah butuhnya kami dengan pendapat-pendapat seperti ini dalam rangka siasah hukmiyah, ya, siasah pemerintahan. Ini perlu ada presiden yang model begitu, seperti Sayyidina Umar yang sangat prospektif dan dalam beberapa kasus beliau cerdas betul. Ya, ketetapan hukumnya berbeda dengan ulama-ulama para sahabat umumnya. Ya, jadi Umar bin Khattab memang luar biasa. Baik proses memperoleh hidayahnya maupun pendapat-pendapatnya ketika telah menjadi sahabat besar. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, manhum al-musyrikun alladzina yuhramu tazwijuhum. Siapa musyrik-musyrik yang dilarang untuk dinikahi? Dalla qauluhu ta'ala wala tunkihul musyrikina. Ya. Firman Allah yang berbunyi wala tunkihul musyrikina hatta yuminu. Jangan kalian menikahkan wanita-wanita anak perempuan kalian dengan lelaki-lelaki musyrik sebelum mereka beriman. Ala hurmati tazwijil musyriki bil muslimah. Ini menunjukkan menikahkan orang-orang muslim dengan lelaki musyrik itu terlarang, haram hukumnya. Wal muradu bil musyriki huna kullu kafirin la yudayyinu bidinil Islam. La yudinu atau bidinil Islam. Ada na yudinu atau dayyana yudinu. La yudayyinu yang tepat. Itu orang-orang yang tidak beragama Islam. Fayashmulul wathaniyah wal majusiyah wan nasroniyah. Ini mencakup orang-orang penyembah berhala, para penyembah api, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini masuk dalam kalimat al-musyrikin. Ini siapa yang mengatakan begini? Ya beliau Muhammad Ali As-Sobuni. Wal murtadu 'anil islami faqulu haula'i yuhramu tazwiju bil muslimah. Orang-orang yang keluar dari agama Islam semua itu haram untuk dinikahkan dengan wanita-wanita muslim. Wal illatu fi dzalika anal islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Karena Islam itu alasannya lebih unggul dan tidak ada yang layak mengungguli Islam. Gitu. Idealnya begitu. Islam itu unggul, jangan sampai ada yang mengungguli Islam. Tapi Islam di Indonesia sekarang lagi ribut, siapa Nahdliyin, ulama-ulama besarnya lagi pada geger.
Ya, kita jangan ikut geger lah. Kita ngaji aja. Ya. Nanti yang lebih seru pengajian malam dengan judul kriteria dua ulama dunia dan ulama akhirat. Nanti kita baca kitab Ihya. Karena saya ditugasi untuk mengisi maghrib. Kitab Ihya Ulumuddin kita baca. Ya. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Yang dunia kayak apa, yang akhirat kayak apa. Nanti kita tentukan. Lalu setelah ngasih kita tentukan A, B, C ini fulan masuk ulama dunia, A, B, C ini masuk ulama akhirat. Nanti kesimpulannya begitu dalam hati masing-masing. Jangan dipublikasikan. Nanti kita ditangkap polisi ya gitu kan. Ya, dianggap mencemarkan nama baik. Padahal memang sekarang ini banyak ulama-ulama yang justru orientasinya ke dunia. Mikirin soal kursi, rebutan kursi, lama-lama angkat kursi, diangkat kursi dilempar sama temennya kan gitu. Waduh, masya Allah ya. Ini ngaji dalam suasana sedang seperti ini nggak belok-belok ya. Jadi dikit-dikit belok, dikit-dikit gitu. Karena yang lagi sensitif urusannya. Ya. Wal illatu fi dzalika, tadi ya Islam itu mulia, Islam itu unggul, tidak ada yang layak mengungguli Islam. Hanya Islam yang unggul. Ya. Ini lama-lama capek juga ya. Jadi yang baca sekarang teman-teman urut itu, ya urut dari sini, gitu pakai mic masing-masing. Ya. Ini sambil juga menimbang kira-kira ini masuk ulama dunia atau akhirat gitu. Ya paling di depan dulu biar kelihatan. Ya paling depan dari sini, dari sebelah sini, baru ke kiri gitu ya. Ya. Nah, yang dibaca ini, yang lanjutannya Falil Muslimi, nah ini. Nanti yang dibaca ini. Mana? Nah. Silakan. PD aja lagi gitu. PD aja lagi gitu. Bismillah. Ya, Falil Muslimi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Falil Muslimi ayat azwajah lil yahudiyati aw nasraniyati wa laysa lil yahudi aw nasrani ayat azwajah lil muslimah. Ya, nggak usah diartikan, udah pasti tahu. Terus satu kata lagi, satu kalimat lagi. Waqad bayyana al-bari jalla wa ala as-sababi bi qawlihi. Sebentar. As-sababi tampaknya belum tepat. Karena dia menjadi maf'ul bih, betul? Wa ala sababi bi qawlihi ulaika yad'una ila an-nar ay yad'una ila al-kufri alladhi huwa sababul bina jahannam. Lalu sultatun wa wilayatun ala mar'ati. Lalu bahwa sudah sampai kan ada ini nih, ada komanya, anggap aja titik lalu sebelahnya gitu. Daripada sampai berkeringat kan. Lanjut sebelahnya. Ini sudah bagus. Ini kalau dinilai 78. Nanti saya akan bandingkan. Kalau misalnya yang lain tidak lebih baik dari ini, saya naikkan jadi 80. Jadi nilai itu kan perbandingan yang lain dulu kan. Sementara nilainya 78. Nah kita lihat sebelahnya. Mari. Setelah itu kalimatnya apa tuh? Farubbama gitu. Silakan. Sebetulnya baca yang di layar lebih gede itu. Itu gede kan? Oh malah gedean. Silakan. Tarubama akhbaraha ala tarbihi nama wa hamalaha ala antak Mana yang dibaca ya? Waktu saya malah kehilangan ya.
Oh iya, farubama terus diulang dari situ. Farubama Farubbama ajbaraha ala tarkibinaha wa hamalah ala tarkibiniha wa hamalah wa hamdiha ala an takfara wa an takfara bil islami wal auladi bitaba'una. sebentar. Wal auladu aja lebih enak. Tadi kan sudah koma itu agak titik, lalu wal auladu yattabi'una aba fa idza kana aba nasra wa idza kana al-abu nasra. Nah itu tadi dulu. Tadi wal auladu yattabi'una al-aba. Gitu kan? Fa idza kana al-abu nasroniyan aw yahudiyan. Nah, mulai dari fa idza kana al-abu. Fa idza kana al-abu nasroniyan aw yahudiyan Allahumma ala yahudiyyati aw nasraniyati fayasiru waladi min ahli nar. Fayasirul waladu, karena waladnya sebagai fa'il. Fayasirul waladi min ahli nar. Fayasirul waladu min ahli nar. Nah, dengan demikian yang tadi dinaikkan nilainya jadi 80, yang barusan yang menjadi 78. Gitu. Jadi kecuali yang setelah ini lebih bagus lagi. Nanti nilainya langsung ya. Nanti nilainya tolong dicatat masing-masing. Nanti dikasih laporan ke malaikat mungkar nakir. Nah, kalau begitu tadi tanpa diartikan tahu ya bahwa laki-laki punya sultoh, punya pengaruh dan punya kekuasaan untuk memaksa wanita, dipaksa untuk masuk Islam, gitu. Tapi jangan malah yang wanita memaksa yang laki-laki, gitu. Sekarang wa min nahiyatin ukhra, silakan. Birisalatihima. ولا يحمله إيمانه على إيذاء زوجته اليهودية أو النصرانية مثلا بسبب العقيدة لأنه يلتقي معها على الإيمان بالله وتعظيم رسله فلا يكون اختلاف الدين سببا للأذى أو الابتداء بخلاف غير المسلم الذي لا يؤمن بالقرآن ولا برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإن عدم إيمانه يدعوه إلى إيذاء المسلمة والاستخفاف بدينها. Ya, dengan demikian perubahan nilainya yang terakhir yang menjadi 80, yang dua-dua yang pertama yang tadi ini 82, yang pertama 78, 80, yang di tengah-tengah tadi 78. Ini 82 nya ini. Ya kita lihat sebelahnya lagi. Ya, tergantung nanti kualitasnya ada di mana. Jadi intinya lelaki muslim punya wewenang, punya power, tidak sebaliknya. Karenanya tidak boleh malah yang Nasrani menikahi wanita muslimah. Tapi yang ada muslim boleh menikahi Yahudiyah Nasraniyah dengan harapan dia bisa masuk Islam. Itu uraian beliau. Nah sekarang kita buktikan ada seorang mahasiswa non muslim yang bertanya kepada penafsir atau Muhammad Ali As-Sabuni seperti yang beliau ceritakan, dan kita akan lihat bacaan yang sebelahnya ya, bacaan yang nomor 4 gitu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'alani talibun lil muslimin kana qad hadara minni damsabini Kana qad hadara terus indi damsabini fi madinati Hamdi. sebentar. Kana qad hadara indi, darsa itu menjadi fa'il apa maf'ul? Tampaknya dia menjadi fa'il dari
kana, atau malah menjadi khobar kana ya. Tapi kana qad hadara indi darsud menjadi fa'il. Darsuddini fi madinati Halab, ini nama kota. Silakan lanjut. Darsuddini fi madinati Halab. Limadha yatazawwaju muslimun bil nasraniyati wa la yatazawwaju al-nasraniyyu al-muslimata? Yaqsidu at-ta'ridu wal ghamzu wal ghamza lil muslimina bi annahum muta'assibuna. Faqultu lahu nahnu al-muslimina nu'minu bi nabiyyikum Isa wa kitabikum al-Injil, fa idza amantum bi nabiyyina wa kitabina nuzawwijukum min banatina, faman minna al-muta'assib fadhahata alladhi kafara. Kalau mau ikut Al-Quran, fabuhital ladzi kafar. Ada kan di dalam Al-Quran ya, fabuhital ladzi kafar. Itu ketika Nabi Ibrahim dialog sama Raja Namrud, itu fabuhital ladzi kafar. Ini nilainya sama dengan yang nomor 2 beri 80 gitu ya. Begitulah, nilai itu tergantung perasaan penilainya. Gitu kan, masalah kualitasnya tergantung di masyarakat masing-masing ya. Iya, jadi nilai itu sangat relatif, tapi hanya ukuran saja. Silakan, tapi sebelum disilakan ini seandainya mereka mau mengimani kitab Al-Quran dan Nabi Muhammad, maka orang-orang Nasrani, lelaki Yahudi silakan menikahi wanita muslimah. Yang penting catatannya satu, kamu harus beriman pada Nabi Muhammad, dan berarti masuk Islam dulu kan. Lah akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang sengaja untuk merusak. Ya yang penting waktu mau nikah masuk Islam, nanti urusan belakangan mau keluar lagi. Itu kejadiannya begitu akhirnya. Baik, jadi kita lihat ini penting ini. Judulnya dulu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ma turshidu ilaihi al-ayatul karimah. Awalan, hurmatu zawaji bil musyrikatil wathaniyati allati laysa laha kitabun samawi. Thaniyan, hurmatu tazwijil kuffari wathaniyina aw ahli kitabin minan nisa'il muslimati. Thalithan, ibahatu zawaji minal kitabiyatil yahudiyyati aw nasraniyati idza lam yakhsha aw yukhsha ad-dararu 'ala al-awlad. Rabi'an, at-tafahutu bainan nasi bil 'amali shalih, fal amatul mu'minatu afdalu min al-hurratil musyrikati. Khamisan, al-musyriku yajhadu aw yujhidu nafsahu li hamlil mu'minati 'ala al-kufri billahi, fala yaliqu an yaqtarina biha. Ya, jadi dengan demikian 5 orang yang di depan tadi nilainya bagus-bagus semuanya. Yang paling besar nilainya yang terakhir. Jadi yang terakhir ini nilainya 85. Gitu. Kita bablaskan ke sana, adakah laki-laki lebih unggul? Ya, seperti yang dianggap dalam tafsir kan begitu. Lebih unggul, lebih bisa ada hak memaksa. Nah, kita lihat, kita buktikan. Ya, kita buktikan kehebatan laki-laki ini dalam hal membaca kitab gundul. Ya, karena orang yang alim itu terbukti pada pembacaan kitab gundul piawai, ya itulah orang alim. Nah silakan, itu dibaca kelanjutannya apa ya? Ayat lain lagi, sudah kan? Sudah, kalau gitu mundur, ya mundur pada bagian lain. Ya, ini sudah dibaca kemarin. Ya, yang belum malah disuruh di sini. Ya. Jadi misalnya Al-Latifatul Ula, ini dibaca dari judulnya. Lataifut Tafsir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lataifut Tafsir. Apa? Lataifut Tafsir.
at-ta'i al-latifatul ula. Al-muradu bin nikah huna al-aqdu bil ijma'i ay la tatazawwaju bil musyrikati. Qala Al-Karhi. Al-muradu bin nikah al-aqdu lal waqi hatta qila innahu lam yarid fil Qur'an lam yurid fil Qur'an bi ma'na waqi aslan. Karena Al-Qur'an yang ini bisa yukni, bisa yukanni, yukni. Li'anna Al-Qur'an yukni wa hadha min latifi al-fadhihi. Ya, bagus. Ini sementara kita beri nilai 78. Ya, apakah nanti bisa naik atau turun tergantung nasib. Ya. Sekarang kelanjutannya. Sebentar. Bahasanya jangan kelihatan grogi gitu. Santai. Jadi bernafas dulu. Qala Ibnu Jani. Ini Ibnu Jani ini mengatakan, lah apa kata Ibnu Jani? Kok tiba-tiba Ibnu Jani kalau sa'alta? Jadi jangan sa'alta karena dia berkata sendiri. Dia berkata, kamu bertanya loh. Dia berkata malah kamu bertanya. Sa'altu. فرغت العرب في الاستعمال فرقا لطيفا حتى لا يحصل الالتباس الالتباس فإذا قالوا نكح فلان فلانا أرادوا أنه تزوجها وعقدوا عليها. وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا والمجامعة لأنه إذا نكر امرأته أو زوجته فقد استغنى عن ذكر الأمر فلم تحتمل كلمة والمجامعة. Falam atau falima? Ya, ini kalau diartikan bagaimana ini? Ya. Karena ini bukan tujuan hukum tapi tujuan balaghah. Kalau latifah itu tujuan balaghah. Betapa indahnya bahasa Al-Quran. Lalu kadang-kadang ada kosakata yang tidak semua orang nyambung. Ini tanpa harus mengungkapkan nilai, tapi kira-kira teman-teman semua sudah bisa menilainya. Ya. Ini Ibnu Jani mengatakan apa? Saya bertanya kepada Abu Ali tentang pendapat mereka tentang menikahi wanita. Ya. Lalu dia katakan furriqat atau ya farraqatil Arab fil istimali firqan latifan. Jadi budaya orang Arab dibedakan dalam penggunaan kata-kata nikah sampai layah sulul iltibas. Jangan sampai ada keserupaan, ada sesuatu yang tidak jelas bercampur. Gitu. Jadi kalau di masyarakat kita ini ngomongin soal nikah kawin, ya, suka ada istilah kawin belum tapi nikah belum tapi kawin sering. Ada istilah begitu ya? Dia belum nikah tapi sudah kawin. Padahal si dua-duanya itu muradif. Makanya pernikahan adalah perkawinan. Dua-duanya dipakai oleh Al-Quran. Yang diterjemahkan nikah itu nakaha, yang diterjemahkan kawin itu zawwaja.
Dua-duanya dipakai. Makanya ada hadis innakum akhadtumuhunna amanatan minallah atau amanatallah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian mengambil mereka sebagai amanat Allah dan kalian halalkan farji mereka, para wanita itu bi kalimatillah. Kalimat Allah itu apa? Zawwaja dan nakaha. Gitu. Yang nakaha itu wankihul ayama minkum atau tungkahu atau tangkihu gitu ya. Itu bagian nakaha. Tapi kalau yang zawwaja itu di dalam ayat salah seorang atau mungkin satu-satunya orang sahabat Nabi yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran adalah Zaid bin Harithah. Dalam ayat dikatakan falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha ya likai la takunu min harajun itu falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha biha. Ini langsung Allah yang menikahkan dengan kata-kata zawwaja. Zaid itu sangat monumental. Dia adalah dikatakan hibbun Nabi, orang yang sangat dicintai Nabi dan sangat mencintai Nabi. Sampai ketika dipertemukan dengan ayahnya, perilakunya betul-betul mengagetkan seluruh orang yang hadir ketika itu. Karena awalnya diminta pulang untuk diasuh bapak kandungnya sendiri, tapi karena sudah kadung jatuh cinta kepada Nabi, maka dia tidak sanggup untuk meninggalkan Nabi dan malah ngikut Nabi sampai akhirnya menjadi syuhada dalam perang Yarmuk, namanya Zaid bin Harithah, dan sangat monumental menghiasi keluarga Nabi, menghiasi sejarah Islam, bahkan satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran ya, karena dia dari awal itu betul-betul diculik waktu kecilnya, lalu dijual di pasar Ukas, tempat pasar bujak. Ternyata yang membeli adalah keluarga Bani Hashim dan diasuh oleh Khadijah, dan ternyata menjadi orang mulia, bahkan menjadi tokoh besar Zaid bin Harithah. Baik, ini tentang menikahi wanita ahlul kitab sudah diuraikan, dan kesimpulannya kalau ahlul kitab boleh, kalau musyrik sama sekali tidak ada yang mengatakan boleh, haram hukumnya. Sekalipun boleh, tetap kita mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab mengenai madharat yang bakal terjadi jika budaya menikahi wanita ahli kitab Yahudi Nasrani itu menjadi ngetren di masyarakat Islam. Sehingga saat ini kita boleh juga mempertimbangkan soal itu, dan yang paling bagus memang hindari hal-hal yang menuju pada pernikahan yang beda agama ini. Caranya bagaimana? Caranya mencari teman dekat, teman setia, akrab, pacar yang seiman, gitu. Supaya tidak menimbulkan kemungkinan di kemudian hari tertarik kepada yang tidak beriman atau yang tidak seiman. Sampai di sini kita beri kesempatan pada menit yang ke-39 ini untuk kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Sampaikan mic-nya kepada yang menunjukkan jarinya. Jadi kalau perempuan atau hafidun nggak ada yang nanya, berarti sudah sepakat untuk dinikahi oleh hafid yang lain. Jangan oleh pendeta atau oleh biksu gitu ya, malah oleh biksu lagi ya. Walaupun sudah kelihatan mau tawaf gitu ya. Tapi kan kalau biksu tawafnya pakai kuning. Gitu. Silakan.
Sebutkan nama dan dari mana. Sebetulnya saya Azrul Harakat dari ini. Saya bertanya penjelasan tentang Madu Syirika di ayat Al-Karim tadi yang nomor 3. Tadi kan kalau kita lihat faktor yang menikahi kitabiah yang disampaikan, yang dijelaskan oleh Sayyidina Umar itu kan dampaknya kepada masyarakat, pada umat yang mana nanti bisa ada normalisasi. Tapi kalau yang ini bahadus zawaj min al-kitab Yahudiyah wa Nasraniyah di dalamnya syarat dor al-awwal. Ini dorornya, letak dorornya di mana? Doror al-awwal ini dorornya di mana? Ya, aulat itu kan bagian dari masyarakat. Kadang ada aulat banyak, dia punya walat. Tapi jangan seperti orang yang lagi belajar ke Arab. Dulu ada orang yang ke Arab kerja tapi anaknya berantem. Dia ngomongnya begini, walat anta wa walat ana fa dorob. Walat anta wa walat ana fa dorob. Jadi anak kamu sama anak saya gebuk-gebukan. Itu ya. Lah, ini kalau tadi dikatakan madorot bagi masyarakat, sehingga Sayyidina Umar itu membenci kebiasaan sahabat seperti Talhah dan Hudzaifah yang cenderung memilih Yahudi Nasrani sebagai istri. Sementara dalam kesimpulan ini dorornya atau sisi negatifnya disebutkan hanya untuk anak-anak. Lah, apa bedanya? Nggak ada beda. Ya bedanya penyebutannya yang tadi mustama, umat, masyarakat, ini anak. Lah bedanya yang tadi mustama ini aulat gitu ya. Tapi maksudnya adalah bahwa aulat ini kan anggota masyarakat. Ketika banyak dan menjadi anggota masyarakat, berarti ini masyarakat itu gitu. Lah khususnya kalau keluarga ya aulat. Anak-anak bingung. Ini hari Jumat, Jumatan. Besok ikut mamahnya ke gereja. Ya, yang lain lagi ada hayya 'alas shalah, di sana ada haleluya. Kan itu bagaimana itu? Ya. Nanti lama-lama menjadi mencampur adukkan agama jadi kacau lagi gitu ya. Ya. Sampai ada salam Avenue Shalom alaihim, ya. Avenue Shalom alaihim itu saya dinyanyikan sama seorang tokoh kan. Avenue Shalom alaihim. Itu ngapain gitu ya? Ya. Itu pakai lagu tuh. Jadi kalau Anda searching di Google, Shalom alaihim itu lagu Yahudi itu. Gitu. Padahal kita dianjurkan untuk jangan menyerupai Yahudi. Betul kan? Khaliful Yahud. Sampai puasa sunnah juga kalau memang kita mau puasa Muharram tanggal 10 Muharram itu jangan hanya tanggal 10-nya tapi tanggal 11-nya juga atau tanggal 9-nya. Jadi hari Tasu'a dan Asyura. Sebentar lagi ya masih agak jauh sih. Nanti awal-awal tahun itu. Itu supaya kita tidak sama dengan Yahudi Nasrani. Kita dianjurkan miara jenggot supaya beda dengan Yahudi yang gemar miara kumis. Yahudi punya kumis, gitu ya. Jadi kalau yang punya kumis berarti mirip Yahudi. Tapi kalau yang punya jenggot dia sudah Islam. Yang paling bijak mbah saya. Mbah saya bilang, "Le kowe nek dadi bocah sing bagus. Aja ming duwe brengos ndak kaya tikus. Jangan hanya punya kumis takutnya dikira tikus. Tetapi juga jangan hanya punya jenggot nanti kayak wedhus." Gitu. Makanya kalian harus punya jenggot dan punya kumis. Dan jangan nggak punya apa-apa, nanti kayak bulus. Gitu. Jadi yang paling bagus punya jenggot, punya kumis. Jangan hanya punya jenggot takut kayak wedhus. Jangan punya kumis saja takut kayak tikus. Yang paling bagus punya jenggot, punya kumis.
yang nggak punya jenggot nggak punya kumis kayak bulus gitu. Ada yang bingung apa ini maksudnya? Ya, memang kalau bulus itu nggak punya kumis, nggak punya janggut, betul nggak? Kalau ada tahu bulus nggak? Kura-kura. Kura-kura itu nggak punya jenggot, juga nggak punya kumis. Wedhus tahu nggak? Kambing itu nggak punya kumis, punyanya jenggot. Jangan seperti kambing gitu. Makanya kemarin waktu Idul Adha saya lagi khutbah, suatu saat saya jenggotnya panjang, lalu saya khutbah. Itu ternyata depan saya menangis terseduh-seduh. Saya pikir tertarik dengan khutbah saya. Saya habis khutbah saya tanya, kenapa Anda Bapak nangis? Iya, saya jadi ingat kambing saya hilang. Itu jenggotnya persis jenggot Ustadz ya. Ternyata hanya karena jenggotnya mirip sama jenggot Ustadz itu. Ya. Jadi yang bagus punya jenggot, punya kumis ya. Iya, jangan hanya punya jenggot kayak wedhus, jangan hanya punya kumis kayak tikus, dan tidak punya apa-apa kayak bulus. Jadilah orang yang bagus, ganteng, punya apa? Jenggot dan kumis, gitu. Tetapi Rasulullah mengatakan, man yatmanli ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul jannah. Siapa yang bisa menggaransi kepada saya dua hal yang ada di antara dua kumis dan dua hal yang di antara dua ujung paha, akan saya jamin dia masuk surga. Yang penting bisa menjaga dua hal ini. Di antara dua jenggot dan kumis, ada apa? Mulut. Dan orang masuk neraka cuma dua, gara-gara mulut. Yang satu mulut yang horizontal, yang satu mulut yang vertikal. Nah itu. Jadi begitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, dari sana dulu karena mic-nya di sana. Nanti bergeser ke saya. Silakan. Iya, di penjelasan Syekh Ali Asobuni itu di makna ijmali itu dikatakan al-musyrikin wal musyrikat